Halo teman-teman, saya Muhammad Aliansa, mahasiswa dari Universitas Simalungun, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini kita akan membahas topik tentang bagaimana langkah Bank Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 saat ini. Di sini kita akan memakai video ya dari YouTube, yaitu dari Kompas TV tentang yang berhubungan tentang materi kita. Langsung saja kita lihat videonya. Portofolio investasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi menjadi perhatian penting Bank Indonesia dalam mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Kepercayaan investor yang berangsur-angsur meningkat membuat nilai tukar rupiah menjadi lebih stabil. Ada 3 perkembangan penting yang menjadi perhatian Bank Indonesia dalam mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Pertama, portofolio investasi, kedua, nilai tukar rupiah, dan 3, pengendalian inflasi. Kita ulas perhatian pertama, yaitu tentang portofolio. Nah, bisa kita dengar bahwa ada tiga hal yang akan dilakukan Bank Indonesia di masa pandemi COVID ini. Yang pertama yaitu portofolio investasi, yang kedua yaitu pergerakan nilai rupiah, dan yang ketiga itu pengendalian inflasi ya. Nah, di sini kita akan membahas ketiga hal tersebut satu persatu. Ke depan, tentu saja dengan perbedaan suku bunga yang masih tinggi dan premi risiko itu yang berangsur-angsur turun, akhirnya tentu saja akan meningkatkan daya tarik investasi di aset keuangan Indonesia, khususnya di SBN. Dan itu juga mendasari perkiraan-perkiraan kami ke depan, itu tentu saja investasi portfolio khususnya obligasi ini akan meningkat, dan itu mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, kita dengar barusan ya bahwa portfolio investasi itu sangat berpengaruh. Yang pertama, kepercayaan investor itu cenderung meningkat ya, dan premi risiko usaha itu semakin menurun. Nah, risiko yang semakin menurun di masa pandemi inilah yang menarik investor-investor untuk berinvestasi di Indonesia. Perhatian kedua Bank Indonesia adalah pergerakan rupiah yang dipengaruhi fundamental dan teknikal. Nilai tukar rupiah masih undervalued mempertimbangkan faktor fundamental. Di antaranya inflasi rendah dan terkendali di 3% plus minus 1%. Defisit transaksi berjalan di triwulan pertama 2020 yang diperkirakan lebih rendah dari 1,5% dari PDB dan akan lebih rendah dari 2% dari PDB di tahun 2020. Kemudian faktor bauran kebijakan Bank Indonesia, pemerintah, dan otoritas terkait, termasuk stimulus fiskal dan moneter. Sedangkan secara teknikal, rupiah dipengaruhi penurunan harga minyak dunia, perselisihan Rusia dan Arab Saudi, serta faktor geopolitik seperti isu Korea Utara, serta pembukaan lockdown di Amerika Serikat. Di domestik, rupiah akan sangat bergantung pada langkah penanganan COVID-19, termasuk penerapan pembatasan sosial berskala besar alias PSBB. Nah, di sini kita akan membahas faktor teknikalnya ya di pergerakan rupiah. Di sini yang pertama ada penurunan harga minyak. Ya, itu tadi kita tahu bahwa di pandemi COVID-19 saat ini ekonomi itu sedang kacau-kacaunya ya. Harga minyak turun, segala macamnya naik. Tuh. Dan yang kedua itu ada perselisihan Rusia dan Arab Saudi. Dan kita tahu bukan hanya Rusia dan Arab Saudi, bahwa negara-negara overpower seperti Rusia, Cina, Amerika itu sangat berpengaruh terhadap ekonomi dunia saat ini ya. Yang ketiga itu faktor geopolitik. Di sini maksudnya faktor geopolitik itu tadi yaitu kebijakan dari negara-negara yang berpengaruh terhadap ekonomi dunia, seperti Amerika Serikat yang dikatakan bahwa mereka akan membuka lockdown, dan itu berakibat pada menaiknya ekonomi mereka dikarenakan sistem ekonomi akan berjalan seperti semula, walau ada protokol kesehatan yang harus dijalankan. Nah, di sini kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu pengendalian inflasi ya.
Perhatian ketiga Bank Indonesia adalah inflasi. Inflasi bulan April diperkirakan sekitar 0,18% month to month atau 2,78% year on year. Inflasi selama Ramadan dan Idul Fitri tahun ini diperkirakan lebih rendah dari historisnya. Hal itu dipengaruhi oleh datangnya masa panen di bulan April dan Mei, permintaan yang rendah akibat pandemi COVID-19, terkendalinya ekspektasi inflasi, dan langkah kebijakan pengendalian. Nah, di sini faktor inflasinya bisa dikendalikan karena masa panennya itu April dan Mei. Yang kedua itu permintaan rendah. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa banyak terjadi PHK massal, pemasukan menurun, dan itu mengakibatkan kepada permintaan atau daya beli yang menurun juga. Nah, itu tadi videonya ya. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan Bank Indonesia mengambil langkah dengan mengendalikan rupiah, di mana dengan cara menurunkan resiko bisnis atau resiko investasi, menaikkan stok bahan pangan untuk menarik investor-investor untuk mau berinvestasi di Indonesia kembali. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya analisa dari video tersebut. Kurang lebihnya saya minta maaf dan saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Salam mahasiswa untuk kita semua.